Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dampak pemikiran tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan al-Asy'ari terhadap dakwah kontemporer. Para nabi dan rasul mempunyai tugas dakwah, yaitu menyampaikan misi tentang ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dakwah terus dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'at dan tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu para ulama yang hingga hari ini tetap menjaga kemurnian akidah yang disampaikan oleh nabi dan rasul. Di antara ulama besar yang berfokus pada dakwah tauhid adalah Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan al-Asy'ari. Pemikiran tauhid Abul Hasan al-Asy'ari dikenal dengan bermanhaj Asy'ariyah dalam akidah dan bermazhab Syafi'i dalam fikih. Sementara pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab sering diidentik dengan mazhab Hambali. Di Indonesia, kedua pemikiran tersebut tumbuh dan berkembang sehingga banyak terbentuk jamaah, organisasi yang berafiliasi pada manhaj keduanya. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan, di antaranya masalah tentang asma was sifat. Secara terminologi, pemikiran diartikan sebagai suatu aktivitas kekuatan rasional atau akal yang ada dalam diri manusia berupa kolbu, ruh, zihnun, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna atau hubungan antar sesuatu hal. Tauhid atau wahada yuwahiddu tauhidun artinya menjadikan sesuatu hanya satu. Secara bahasa, tauhid adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah, yaitu mengesahkan Allah. Menurut Toha Yahya Umar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemashalatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kontemporer artinya dari masa ke masa atau waktu ke waktu. Dakwah kontemporer adalah proses mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat pada waktu ke waktu sampai hari ini. Selanjutnya, biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamrin. Lahir di Uyainah, suatu daerah di Najd, kota terpencil di Saudi Arabia pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Beliau dibesarkan oleh ayahnya Abdullah bin Sulaiman. Ayahnya seorang ahli fikih dan menjadi qadhi di daerahnya. Ayahnya menganut mazhab Hanbali. Muhammad bin Abdul Wahhab kecil memulai kehidupan ilmiahnya dengan menghafal Al-Quran. Dan pada usia 10 tahun beliau menyelesaikan hafalannya. Selanjutnya beliau mempelajari kaidah bahasa Arab, fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu tafsir dan hadis dari sang ayah. Beliau juga belajar dari para ulama Najd yang lain. Keinginan terbesarnya adalah pergi ke negara-negara Hijaz untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian berkumpul dengan para ulama di Mekah sekitar tahun 1127 Hijriah. Dalam perjalanan ke Mekah, beliau banyak menemui penyimpangan yang dilakukan yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Melihat banyaknya penyimpangan yang dilakukan, maka Muhammad bin Abdul Wahhab mulai berdakwah kepada pemurnian tauhid untuk meninggalkan berbagai kesyirikan. Namun penyampaian dakwahnya mendapat penolakan keras dari masyarakat. Kondisi inilah yang menuntutnya untuk menjauh sementara waktu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akhirnya pergi ke beberapa negara Islam untuk berkonsultasi dengan para ulama di sana. Juga belajar pengalaman hidup masyarakat di sana. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat pada hari Senin akhir bulan Zulkaidah 1206 Hijriah ketika usianya sekitar 92 tahun.
Syekh wafat dalam keadaan suci dan mulia, yaitu berdiri menghadap Allah untuk sholat. Selanjutnya biografi Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Nasabnya sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah yang mulia dan salah satu sahabat kibar. Abu Musa merupakan ahlul Quran yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Pendapat lain mengatakan 270 Hijriah. Beliau belajar menulis dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya yang ketika kecil sudah meninggal dunia. Kemudian beliau belajar kepada ulama hadis, fikih, tafsir, dan bahasa antara lain kepada As-Sajji. Abdul Hasan Al-Asy'ari kemudian belajar kepada pemuka Mu'tazilah yaitu Al-Jubai karena ibunya menikah dengan Al-Jubai. Dalam asuhannya, Al-Asy'ari menunjukkan kemajuan pesat dalam ilmu kalam. Bahkan bisa dikatakan Al-Asy'ari merupakan tokoh utama Mu'tazilah. Dalam kemampuannya yang begitu cemerlang, Al-Jubai mengangkatnya sebagai anak emas. Ia selalu dipercaya untuk mencegahkan persoalan yang rumit dan mewakilinya dalam berbagai diskusi. Al-Asy'ari sempat mengarang 200 kitab sebagai dukungannya terhadap faham Mu'tazilah. Al-Asy'ari menjadi pengikut Mu'tazilah selama 30 tahun atau 40 tahun menurut Tajuddin As-Subki dan menjadi salah satu imam dalam aliran tersebut. Dalam perjalanannya memegang manhaj Mu'tazilah, Asy'ari banyak menemukan keganjilan dan tidak sesuai dengan akal dan pemikirannya, sehingga pertanyaannya tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Hal ini menyebabkan keluar dari manhaj Mu'tazilah. Para ahli sepakat beliau keluar tepat pada bulan Ramadan tahun 280 Hijriah atau 912 Masehi atau 300 Hijriah atau 915 Masehi saat usianya menginjak 20 tahun. Dalam perjalanan hidup Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari terdapat disimpulkan menjadi 3 marhalah. Yang pertama, marhalah pertama ketika Imam Asy'ari menganut paham Mu'tazilah dan menjadi imam mereka. Kedua, marhalah kedua keluar dari Mu'tazilah dan condong kepada Ahlus Sunnah dan hadis dengan mengikut manhaj Abdullah bin Sa'id bin Kilab. Ketiga, mengikut manhaj Ahlus Sunnah dan hadis dan mengikuti manhaj Imam Ahmad bin Hanbal dan mengumumkan di depan khalayak umum bahwa ia telah keluar dari Mu'tazilah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 329 atau 330 Hijriah. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun wafatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Selanjutnya, asma wa sifat dalam pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya Salafiyah atau Wahabiyah. Kata asma adalah bentuk jamak dari kata ismun yang artinya nama. Sedangkan husna artinya baik atau terpuji. Asmaul husna berarti nama-nama yang baik dan terpuji yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitabnya Utsul As-Salasa bahwa salah satu indikasi orang hamba mentauhidkan Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitupun pendapat Muhammad bin Shalih Utsaimin, salah satu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam kitabnya mengatakan bahwa beriman kepada Allah adalah dengan mentauhidkannya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dalam mentauhidkan asma wa sifat adalah dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya bahwa dalam mengimani Asmaul Husna yaitu dengan menetapkan apa-apa saja yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran
dan apa yang ditetapkan oleh lisan Rasulullah dalam sunnah, juga menafikan atau meniadakan apa yang tidak ditetapkannya. Sesungguhnya Asmaul Husna tidak terbatas oleh jumlah, dan Allah memiliki asma yang tidak diketahui oleh para malaikat, nabi dan rasul, dan juga manusia. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama. Asmaul Husna bukan hanya sekedar nama saja, akan tetapi menunjukkan sifat. Sifat-sifat Allah adalah apa yang disifatkan kepada Allah yang berbeda dengan sifat makhluk yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah jelaskan dalam sunnah. Selanjutnya, pembagian sifat menurut pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mufid, mengatakan bahwa sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat subutiyah, yaitu seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Sifat subutiyah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu sifat fi'liyah, yaitu sifat yang kemunculannya berkaitan erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sifat yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang ditiadakan dari diri Allah olehnya sendiri atau Rasulnya. Semua sifat yang ditiadakan ini adalah sifat kekurangan, contohnya kematian atau al-maut, bodoh, al-jal, lemah, al-ajz. Kemudian selanjutnya asma wa sifat dalam pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya. Menurut Imam Al-Baihaqi, yang mengimani asma Allah yaitu dengan menetapkan nama-nama yang baik bagi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hadisnya atau ijma' para ulama salaful ummah. Masalah jumlah Asmaul Husna ada perbedaan pendapat di antara pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang terbagi menjadi dua pendapat, yaitu satu, sesungguhnya Asmaul Husna tidak terbatas oleh jumlah dan Allah memiliki asma yang tidak diketahui oleh para malaikat, nabi dan rasul, dan manusia. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu menyatakan bahwa Asmaul Husna terbatas dengan jumlah tertentu. Ada yang menyatakan bahwa Asmaul Husna ada 300. Ada juga yang menyatakan bahwa Asmaul Husna ada 1000. Ada yang berpendapat Asmaul Husna 1001 dan pendapat yang mengatakan bahwa Asmaul Husna hanya 99, tidak lebih dan tidak kurang. Pendapat ini yang dianut oleh Ibnu Hazm. Al-Khatibi berkata, dalam hadis terdapat penetapan sejumlah 99 nama, namun bukan merupakan halangan adanya tambahan nama yang lain. Imam An-Nawawi berkata, ulama telah sepakat bahwa hadis yang menjelaskan tentang Asmaul Husna ada 99 bukan pembatasan nama-nama Allah, namun bukan berarti Allah tidak memiliki nama-nama yang lain. Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan dalam Al-Ibanah menetapkan bagi Allah sifat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan. Dalam hadis dan mengikuti manhaj hadis dalam mensifati Allah tanpa takyif, tasbih, dan ta'wil menurut Al-Asy'ariyah, pembagian sifat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya. Sifat wajib ini ada 20 sifat yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menetapkan adanya Allah. Yang kedua, sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah. Kemudian yang ketiga, sifat ma'ani adalah sifat yang tetap ada pada zat Allah. Kemudian yang keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang disandingkan dengan sifat ma'ani atau sifat yang menjelaskan tentang sifat ma'ani. Yang selanjutnya, persamaan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama, meyakini adanya tauhid asma wa sifat dan tidak ada pengingkaran berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna lebih dari 99 berdasarkan hadis Rasul tentang asma Allah yang tidak diketahui oleh makhluk. Kemudian selanjutnya, Asmaul Husna adalah perkara tauqifiyah.
Selanjutnya sifat salbiyah dan zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sepakat bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama, sebagian kecil pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Asmaul Husna hanya ada 99. Yang kedua, sifat Allah menurut Salafiyah diantaranya adalah sifat Subutiyah dan sifat Salbiyah. Menurut Asy'ariyah terdapat sifat wajib, mustahil, dan jais. Yang ketiga, manhaj Abul Hasan Asy'ari tentang sifat khabariyah tanpa takwil diantaranya adalah wajib, yadain, dan ain. Sementara pengikutnya menakwilkan sifat Allah tersebut agar tidak menyerupai makhluk. Yang keempat, menurut Salafi, Abul Hasan melewati 3 fase tentang pemikiran tauhid, yaitu Mu'tazilah, Kulabiyah, dan Rujuk. Dan Asy'ariyah berpendapat bahwa Abul Hasan hanya melewati 2 fase dalam pemikiran tauhid, yaitu Mu'tazilah dan kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya dampak dari perbedaan. Yang pertama, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab mengeluarkan pengikut Abul Hasan dari Ahlus Sunnah karena berselisih dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti menakwilkan sifat Allah. Sebab itu bukanlah kerja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Tahtil dalam Islam adalah Al-Ja'ad Ibnu Dirham, yang kemudian pandangan buruknya diadopsi oleh Al-Jam Ibnu Safwan dan dinisbatkan kepada mazhab Al-Jamiyah dan berubah menjadi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Inilah silsilah mazhab mereka yang berasal dari keyakinan orang Yahudi. Yang kedua, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa mereka bermanhaj Ahlus Sunnah dan manhaj Salafiyah yang keliru. Aliran Wahabiyah yang mendistori penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, peran ulama Asy'ariyah dan Wahabi berpendapat bahwa keduanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara yang termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan tasawuf Sunni diantaranya adalah Al-Junaif, Ma'ruf Al-Qurki, dan lainnya. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.